Shalom, selamat kita bertemu lagi dalam seri ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang keempat, 27 April 2024. Berdasarkan kepada buku The Great Controversy atau Kemenangan Terakhir. Sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton segmen ini, saya syorkan Anda untuk membantu kami dengan menekan like, share video ini, serta subscribe pada channel ini. Dan jangan lupa tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang melalui channel ini. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini, biar kami ditemani oleh Roh Kudus, agar ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini akan membawa makna yang lebih besar kepada setiap mereka yang menonton video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan. Topik untuk minggu ini ialah berdiri demi kebenaran, berupa satu naratif sejarah mengenai bagaimana ajaran palsu telah menyisip masuk ke dalam gereja, dan seterusnya mengenai penganiayaan ke atas umat Tuhan yang setia, permulaan dan perkembangan gerakan reformasi. Daniel dan Wahyu memberitakan masa di mana setan akan menggunakan kuasa politik agama untuk menganiaya dan membinasakan mereka yang berdiri teguh dalam kebenaran. Kuasa ini menyebabkan kebenaran dicampakkan ke bumi, Daniel 8 ayat 12. Pada waktu itu ada dalam kalangan bijaksana itu yang akan jatuh supaya mereka dapat dimurnikan, disucikan, dan dibersihkan bahkan sehingga masa akhir, karena akhir masa itu sudah ditentukan. Dalam tempo ini, yaitu zaman kegelapan, kebenaran telah dipersoalkan. Tetapi ada orang yang menyerlah dalam membela kebenaran dan sanggup menyerahkan nyawa mereka untuk itu. Ringkasan ini meliputi kandungan kajian kita dari hari Ahad hingga hari Kamis dengan tajuk-tajuk yang tertera. Ayat hafalan kita berbunyi, sebagaimana ular gangsa ditinggikan oleh Musa pada sebatang kayu di padang gurun, begitu jugalah anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepada anak manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15. Ayat hafalan kita berbicara tentang peristiwa di mana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun untuk menyelamatkan orang Israel yang digigit oleh ular berbisa. Yesus kemudian mengaitkan peristiwa itu dengan dirinya sendiri, mengatakan bahwa sama seperti ular itu diangkat, demikian juga anak manusia harus diangkat agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, dalam konteks ini diangkat mengacu kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang akan menyelamatkan orang-orang dari dosa dan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara, kita mulakan dengan pelajaran hari Ahad. Kita membahas topik dianiaya namun berkemenangan. Kita baca ayat dari Daniel 7 ayat 25 yang berbunyi, dia akan berucap menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang suci serta berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Orang suci itu akan diserahkan ke dalam tangannya untuk satu masa, dua masa, dan separuh masa. Daniel 7 ayat 25. Tempo penganiayaan diumumkan dalam tiga cara yang berbeza. Pertama, masa, dua masa, dan separuh masa. Daniel 7 25, Daniel 12 ayat 7, dan Wahyu 12 ayat 14. 1260 hari dalam Wahyu 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 6. 42 bulan, Wahyu 11 ayat 2, Wahyu 13 ayat 5. Semua ungkapan ini menunjuk kepada tempoh tunggal 1260 hari. Di bawah prinsip satu hari untuk satu tahun, Yehezkiel 4 ayat 6, Bilangan 14 ayat 34, tempo penganiayaan ini menjangkau 1260 tahun sejarah, dari tahun 538 hingga 1798. Nah, apakah tempo sejarah yang meliputi penganiayaan selama 1260 tahun
yang diumumkan oleh Daniel dan Wahyu. Saudara, apabila 10 kerajaan politik bangkit dari Rom, terdiri dari puak yang telah menyerang empire itu, kerajaan lain akan muncul dan menggulingkan 3 daripada 10 kerajaan. Kita baca ini di dalam Daniel 7 ayat 23 dan 25. Jadi pada tahun 538, gereja Rom memperoleh kuasa politik apabila 3 suku yang menganut aliran Arianisme dikalahkan, yaitu bangsa atau kerajaan Heruli, Vandal, dan Ostrogoth. Pada tahun 1798 pula Jenderal Prancis bernama Berthier di bawah arahan Napoleon telah menawan paus yang berkuasa ketika itu dan menamatkan ketuanan gereja Roma. Seperti yang dinubuatkan, Tuhan menyediakan tempat untuk membantu gereja yang setia. Pada padang gurun, yaitu tempat yang jarang didiami, Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Pada masa kesukaran dan penganiayaan, orang percaya yang setia berdiri teguh membela kebenaran, berlindung dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mazmur 46 ayat 1 hingga 3. Saudara, malangnya ramai yang terpaksa membayar kesetiaan mereka dengan darah mereka sendiri, dengan nyawa mereka sendiri. Pada hari Isnin kita membahas topik cahaya menewaskan kegelapan. Di dalam Yudas 1 ayat 3 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, ketika aku coba menulis kepadamu tentang penyelamatan yang telah kita terima bersama, hatiku tergerak hendak memberikan perangsang kepadamu supaya terus berjuang untuk iman yang telah dikurniakan Allah kepada orang salehnya cuma sekali untuk selama-lamanya. Apabila ia memperoleh kuasa politik, gereja Rom menggunakan kuasa politiknya itu untuk menuntut dari setiap warga, setiap penduduk untuk taat pada ajaran gerejanya yang sering diputar-belitkan. Amalan rasuah di kalangan para pemimpin gereja agama semakin meningkat, dan untuk menghalang orang ramai daripada memberontak, satu peraturan menghalang orang ramai daripada membaca firman Allah, yaitu Alkitab. Namun ada umat yang setia, mereka dipandu oleh ajaran Alkitabiah, berjuang mempertahankan iman seperti yang disebut di dalam Yudas 1 ayat 3, dikuatkan oleh firman, mereka tanpa takut menyebarkan ajaran Alkitab dan mereka setia sampai mati dengan memiliki keyakinan bahwa mereka akan menerima mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Saudara, pada hari Selasa kita dibawa untuk membahas topik keberanian untuk berdiri yang berbicara mengenai satu kumpulan masyarakat yang dipanggil kaum Waldenses. Sebelum itu kita baca Yudas 1 ayat 3 yang berbunyi, saudara-saudara yang kukasihi, ketika aku coba menulis kepadamu ya tentang penyelamatan yang telah kita terima bersama, hatiku tergerak hendak memberikan perangsang kepadamu supaya terus berjuang untuk iman yang telah dikurniakan Allah kepada orang salehnya cuma sekali untuk selama-lamanya. Saudara, seorang yang bernama Peter Waldo, seorang ahli perniagaan Prancis yang kaya yang meninggalkan kekayaannya untuk memberitakan Kristus, mengasaskan satu gerakan yang disebut The Poor of Lyon yang dikenali sebagai Waldenses. Namun gerakan yang dimulakan oleh Peter Waldo ini tidak diterima oleh pihak berkuasa gereja. Tidak lama selepas itu, Francis of Assisi pula yang juga mengambil sumpah kemiskinan yang diluluskan oleh Pope Innocent ketiga yang berkuasa pada ketika itu, dia pula mengasaskan gerakan Fransiskan yang hingga sekarang ini masih wujud. Orang Waldenses adalah yang pertama memiliki Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Mereka menyalinnya di gua-gua untuk menyembunyikan daripada penganiayaan gereja Rom. Mereka selalu bawa bahagian Alkitab untuk diberikan kepada orang lain yang memberikan harapan dan dorongan di dalam Tuhan. Mereka menjaga kebenaran Alkitab selama berabad-abad dan mereka terkenal dengan kesetiaan dan pengabdian.
Banyak kampung di selatan Prancis dan Piedmont di utara Italia telah bertaubat, tetapi dimusnahkan oleh kuasa kepausan dan penduduknya dibunuh secara beramai-ramai. Seterusnya, topik yang kita kaji pada hari Rabu ialah bintang fajar reformasi. Pembaharu pertama yang kita pelajari yaitu John Wycliffe. Kita dahului dengan membaca dahulu ayat Alkitab dari Amsal 4 ayat 18, katanya, sebaliknya jalan orang benar seperti cahaya fajar yang semakin benderang hingga puncak siang hari. Saudara, John Wycliffe mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Apakah yang mendorongnya untuk melakukan hal ini? Terdapat dua sebab. Pertama, Kristus telah mengubah dia melalui firman. Dan kedua, dia ingin berkongsi kasih Kristus dengan orang lain. John Wycliffe mempelajari Alkitab dengan ikhlas dan hatinya terbuka kepada Roh Kudus yang telah mengubah dirinya. Ini membawa John Wycliffe berdepan konflik dengan gereja. Namun syukur dengan hubungannya yang baik dengan pegawai tinggi di England, dia terhindar daripada kematian. Namun dia telah dihukum bakar pada 1428 dan abunya dibuang ke sungai yang telah menjadi simbol warisannya. Kebenaran Wycliffe yang Wycliffe sarankan telah sampai ke Bohemia dan mempengaruhi seorang lagi pembaharu bernama John Huss dan membawa reformasi di sana. Seterusnya yang terakhir pada hari Kamis, kita meneruskan dengan topik digembirakan oleh pengharapan atau diceriahkan oleh pengharapan, yang berbicara mengenai pembaharu seterusnya yaitu John Huss dan beberapa yang lain. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, sesiapa yang memperoleh anak itu memperoleh hidup itu, dan sesiapa tidak memperoleh anak Allah tidak memperoleh hidup itu. Saudara, selepas John Wycliffe, pembaharu yang lain muncul seperti John Huss, Jerome, Tyndale, dan Hugh Latimer telah muncul. Apakah yang memberi mereka keberanian untuk melakukan pembaharuan dan menghadapi masalah dan ancaman kematian? Mereka percaya kepada janji-janji Kristus. Kekuatan Kristus sudah cukup bagi mereka untuk mengatasi ujian. Mereka mendapat kegembiraan dalam mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus, dan kesetiaannya adalah kesaksian yang kuat kepada dunia. Mereka melihat melampaui masa kini ke arah masa depan yang gemilang. Mereka tahu bahwa kematian adalah musuh yang dikalahkan dan mereka berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan. Lalu kita ketahui bahwa John Huss dipenjarakan dan akhirnya dibakar di kayu pancang atau di tiang api. Dari penjara dia menulis betapa belas kasihan Tuhan kepada saya dan betapa mengagumkannya dia telah menopang saya, katanya. Sama seperti janji-janji Tuhan menopang umatnya pada masa lalu. Janji itu juga akan menyokong kita pada hari ini. Untuk mengakhiri, kita ambil petikan, kita baca petikan dari pena inspirasi dari Acts of the Apostle, muka surat 431 yang berbunyi, semua orang yang pada hari yang jahat itu tanpa gentar melayani Tuhan menurut perintah hati nurani akan memerlukan keberanian, keteguhan, dan pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya. Karena mereka yang setia kepada Tuhan akan dianiaya. Motif mereka akan disangkal, usaha terbaik mereka disalah tafsirkan, dan nama mereka dibuang sebagai jahat. Setan akan bekerja dengan segala usaha tipu dayanya untuk mempengaruhi hati dan mengaburkan pemahaman. Semakin kuat dan lebih murni iman umat Tuhan itu dan semakin teguh tekad mereka untuk mentaatinya, semakin ganas juga setan akan berusaha untuk membangkitkan kemarahan terhadap mereka yang sambil mengaku sebagai orang benar menginjak-injak hukum Allah, yaitu hukum Tuhan. Ia akan memerlukan kepercayaan yang paling teguh, tujuan yang paling heroik untuk memegang teguh iman yang
telah disampaikan kepada orang-orang yang kudus. Shalom, sekian perkongsian saya pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati Anda.